Halo teman-teman semua, kembali dengan Kak Vino di sini. Kita akan bahas tentang kelanjutan dari bab fluida dinamis. Ini adalah tinggal penerapan tentang hukum Bernoulli ya, penerapannya. Jadi kita mengenal ada venturimeter, tabung Pitot, dan gaya angkat pesawat. Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah venturimeter. Venturimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan aliran air atau fluida. Nah, venturimeter kita akan mempunyai dua hal ya, dua benda yang berbeda, yaitu adalah venturimeter yang tanpa menggunakan manometer. Itu kita bisa mencari kelajuan air yang masuk atau V1, itu rumusnya adalah akar 2GH dibagi A1 per A2 kuadrat min 1. H itu adalah perbedaan ketinggian dari raksa di kedua pipa. Itu adalah kalau tidak menggunakan manometer. Tapi untuk yang venturimeter dengan menggunakan manometer, ya, itu rumusnya untuk mencari V1 lebih rumit ya. Akar 2 dikalikan rho raksa dikurangi rho fluida dikalikan GH per rho raksa dikalikan A1 per A2 kuadrat minus 1 ya. Serulah menghitungnya ya. Tapi soal ini intinya teman-teman hanya menghafalkan rumusnya dan tinggal dimasukkan saja. Jadi inti itu. Dan kemudian untuk menghitung laju aliran yang keluar itu kita gunakan persamaan kontinuitas ya, A1 A2 sama A1 V1 sama dengan A2 V2 seperti itu. Itu adalah penerapan hukum Bernoulli yang pertama di venturimeter. Contohnya, sebuah venturimeter tanpa manometer dengan luas penampang 5 cm persegi dan 4 cm persegi memiliki perbedaan ketinggian di kedua kakinya sebesar 45 cm. Hitung laju air yang melalui kedua pipa. Kita bisa gunakan rumus ini, teman-teman. Jadi, A1 adalah 5 cm persegi, A2-nya adalah 4 cm persegi, kemudian ketinggiannya adalah 45 cm. Nah, untuk ketinggian, kita harus ubah ke meter. Kalau yang ini nggak masalah karena nanti dicoret ya, teman-teman. Jadi, kita tinggal masukkan rumus ini. 2 kali G10 dikalikan 0,45 per A1-nya 5 per 4 kuadrat dikurangin 1. Jadi di sini kita dapatkan 9 per ini 25 per 16 dikuadratkan. Lalu kemudian hasilnya dikurangi 1. Jadi 25 dikurangi 16. Kita dapatkan 9 per 16. Maka di sini kita dapatkan akar 16 atau 4 meter per sekon. Itu adalah V1. Bagaimana untuk mencari V2? Tinggal kita gunakan V1 per V2 sama dengan A2 per A1. Sehingga V1-nya 4 per V2 sama dengan A2-nya 4 per 5. Kita dapatkan V2-nya adalah 5 meter per sekon. Sebenarnya sederhana aja ya teman-teman. Hanya rumusnya cukup banyak gitu. Lalu kemudian untuk venturimeter yang dengan manometer. Ya. Pada venturimeter di bawah ini, jika luas penampang A1 dan A2 masing-masing adalah 12 cm persegi dan 8 cm persegi, serta venturimeter dihubungkan dengan manometer yang berisi raksa dengan massa jenis 13,6 gram per cm kubik atau sama aja 13.600 kg per meter kubik. Dan besar kenaikan raksa adalah 25 cm, itu sama aja 0,25 meter. Hitung kecepatan aliran air yang masuk saja. Jadi yang masuk itu rumusnya adalah seperti ini ya. Nah, ini adalah rho raksa, sedangkan yang diukur itu air. Jadi rho fluidanya kita anggap 1000 ya, kilogram per meter kubik seperti itu. Jadi kita tinggal masukkan saja akar 2 kali rho raksa dikurangi rho air, kelebihan nolnya ini ya, nanti nggak dikira korupsi. Oke. Lalu dikalikan G, lalu dikalikan H 0,25, lalu per rho raksa lagi 13.600, kemudian kita hitung 12 per 8 kuadrat minus 1, seperti itu ya. Jadi ini sepertinya cukup lumayan jelek angkanya ya. 12 dikalikan 12.600 dikalikan ini 10 dibagi 0,25 dikali 0,25 itu berarti 1 per 4 ya teman-teman. 1 per 4 dikalikan 10 berarti 2,5. Seperti itu saja. Dibagi 13.600 lalu ini
3/2 kuadrat itu 9/4. Kita kurangi dengan 4/4. Berarti kita dapat 5/4. Ya, apakah bisa disederhanakan? Kita lihat ya teman-teman. Ini 2 dikalikan 12.600. Ini 0-0-nya kita coret saja ya. Coret 0-nya. Kemudian kita bisa hitung 2 dikalikan, ya, atau saya hitung aja teman-teman ya langsung supaya nggak terlalu lama. 2 dikalikan 126 dikalikan 2,5. Kemudian kita bagi dengan 136. Ya. Kemudian kita kalikan 0,8. Oke, ini kira-kira akarnya ketemu 3,71 lah kira-kira. Jadi kalau di akar ya berarti hasilnya bentar teman-teman ya, saya masukkan jadi ini. Kalau kita akar berarti 3,71. Sekitar 1,92 meter per sekon ya. Itu adalah kecepatan aliran yang masuk. Seandainya yang ditanyakan yang keluar ya teman-teman hubungkan dengan persamaan kontinuitas ya. Itu venturimeter dengan manometer. Kemudian penerapan hukum Bernoulli yang kedua adalah tentang yang namanya tabung pitot. Ya, tabung pitot itu biasanya tabung semacam tabung spray seperti itu ya, semprot-semprot seperti itu tabung pitot. Nah, itu tabung pitot juga merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin atau mengukur kecepatan gas yang mengalir pada sebuah pipa. Di sini yang diukur adalah kecepatan, sehingga kita tinggal memasukkan rumus kecepatannya adalah akar 2 rho aksen GH per rho. Rho aksen itu adalah massa jenis yang di dalam manometer, biasanya raksa, sedangkan rho adalah massa jenis gas yang diukur, seperti itu ya. Jadi konteksnya hanya di bagian itu saja, kita tinggal membuat dalam bentuk rumusnya saja. Oke, kemudian kita coba di contoh ini. Sebuah tabung pitot digunakan untuk mengukur kelajuan aliran gas yang massa jenisnya 0,034 gram per cm kubik dalam sebuah pipa. Jika beda ketinggian raksa di antara kedua kaki adalah 4 cm, hitung kelajuan aliran gas dalam pipa. Massa jenis raksanya seperti itu ya. Jadi di sini kita data dulu. Rho yang 0,034 itu adalah rho yang biasa, yang nggak pakai aksen. Cuman hati-hati, ini satuannya gram per cm kubik, kita kalikan 1000, 3,4 kg per meter kubik. Lalu ketinggian raksa itu H, 4 cm, 4 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian kita punya rho aksennya adalah 13.600 kg per meter kubik. Sehingga untuk mencari V tinggal kita masukkan di sini. 2 dikalikan 13.600 dikalikan 10 dikalikan 4 kali 10 pangkat minus 2. Kita bagi 3,4. Dan ini sepertinya cukup pas ya. Ini kalau dibagi ini itu berarti 4.000 dikalikan 4, 16.000 dikali 2, 32.000, lalu dikalikan 10 pangkat minus 1. Jadi ketemunya 3.200. Di sini kita bisa jadikan 40 akar 2 meter per sekon. Seperti itu ya. Jadi tinggal dimasukkan saja di rumusnya. Itu tentang penerapan yang kedua, tabung pitot ya. Berikutnya yang terakhir adalah tentang gaya angkat pesawat ya. Nah, jadi kita tahu bahwa pesawat itu terangkat juga dengan prinsip fluida dinamis. Prinsipnya ini teman-teman, ini juga sering dikeluarkan pada saat soal teori. Jadi syarat terjadinya gaya angkat pesawat atau pada saat pesawat take off, maka tekanan udara di bagian bawah harus lebih besar daripada tekanan udara di bagian atas pesawat. Lalu yang kedua, kelajuan udara di bagian bawah lebih kecil daripada kelajuan udara di bagian atas pesawat. Itu kebalikannya. Jadi kalau pesawat mau take off, pastinya akan ditekan dari bawah, sehingga tekanan yang bawah harus lebih besar. Tapi kalau kelajuan udara, kebalikannya ya. Nah, pada saat mendarat atau landing berlaku kebalikannya. Nah, untuk rumusnya, besar gaya angkatnya itu akan dirumuskan sebagai F1 min F2 sama dengan setengah rho dikalikan V2 kuadrat min V1 kuadrat dikalikan A. Nah, F1 min F2 ini adalah gaya angkat. Jadi, kita tidak mencari F1 dan F2-nya, tetapi
anggap sebagai satu kesatuan seperti itu ya. Soalnya hanya seperti ini. Sebuah pesawat bergerak dengan kecepatan tertentu sehingga udara mengalir melalui bagian atas sayap dan bagian bawah sayap yang luas permukaannya 60 meter persegi, bergerak dengan kelajuan masing-masing 320 meter per sekon dan 290 meter per sekon. Itu gaya angkat yang dihasilkan. Jadi kita bisa data, ya nanti kita gunakan rumus ini, ya kita bisa data dulu V2 itu pokoknya yang lebih besar. Jadi 2 itu biasanya yang atas teman-teman ya. Jadi ini kita bilang V2-nya adalah yang 320 meter per sekon, sedangkan V1-nya adalah yang 290 meter per sekon. Oke, di sini ada satu kurang data teman-teman, tapi nanti saya lengkapin. Ya. Nah, rho itu udara. Rho udara itu sekitar 1,3 kg per meter kubik. Ini dilengkapin, bukan rho air ya teman-teman. Lalu kemudian luas penambangnya adalah 60 meter persegi. Sudah, kita tinggal masukkan di sini. Jadi yang kita cari adalah F1 min F2, bukan F1 dan F2 ya. Setengah dikalikan rho 1,3 dikalikan V2 kuadrat. Jadi 320 kuadrat dikurangi 290 kuadrat. Lalu dikalikan dengan luas penambangnya 60. Nah, jadi di sini kita dapatkan 30 dikalikan 1,3 itu 39. Lalu kalau menghitung seperti ini teman-teman bisa juga menghitungnya dengan 320 ditambah 290 dikalikan 320 dikurangi 290 kan untuk A kuadrat plus B kuadrat. A kuadrat min B kuadrat ya. Jadi ini 610 dikalikan 30 ya. Mungkin kalau beberapa angka tertentu akan menjadi lebih simple, tetapi kalau ini ternyata tidak menjadi lebih simple ya teman-teman. Jadi ini angkanya sekitar 713.700 Newton ya, atau kira-kira 713,7 kilo Newton. Seperti itu saja ya. Jadi itu adalah perhitungan tentang gaya angkat pesawat, sekaligus ini adalah bagian terakhir tentang penerapan hukum Bernoulli dan fluida dinamis ya. Nanti selanjutnya kita akan bertemu di bab selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton.